Shalom jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Judul renungan kita hari ini adalah Saksi yang Dikehendaki Allah. Bagian firman Tuhan yang akan melandasi renungan kita bersama terambil dari Amsal, pasal 12 ayat 17 terjemahan baru kedua yang berbunyi demikian. Siapa menyatakan kebenaran, menyatakan apa yang adil, tetapi saksi dusta menyatakan tipu daya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, dalam renungan sebelumnya kita banyak menggali tentang saksi dusta dan Tuhan tidak berkenan atas kesaksian mereka. Bahkan akan membalas kesaksian palsu tersebut dengan hukuman yang setimpal dengan kesaksian mereka. Mungkin beberapa dari kita akan setuju untuk mengutuk orang yang bersaksi dusta untuk mencari keuntungan pribadi, seperti uang, kekuasaan, atau pengaruh. Dan juga karena ingin membalas dendam terhadap seseorang yang mereka benci atau yang pernah menyakiti mereka, dan mereka ingin merusak reputasi orang tersebut. Mungkin juga kita akan membenarkan saksi dusta ketika kita mengetahui alasan mereka bersaksi dusta adalah untuk melindungi diri sendiri. Ataupun karena ada tekanan dari pihak lain seperti keluarga, teman, atau atasan. Namun, satu hal yang pasti adalah apapun alasannya, sekali lagi tidak akan ada yang mendapat pembenaran di hadapan Allah. Oleh sebab itu, di dalam renungan ini kita akan lebih jauh membahas tentang apa yang diinginkan oleh Tuhan dari seorang saksi. Jika kita melihat dalam Amsal yang menjadi perenungan kita bersama pada hari ini, maka kita akan menemukan bahwa ada dua kualitas yang diinginkan oleh Allah dalam diri seorang saksi. Yang pertama adalah adil. Kata adil menggambarkan sebuah sifat yang tidak memihak. Jika dikaitkan dalam kualitas seorang saksi, maka saksi tersebut harus memberikan pernyataan tanpa membeda-bedakan orang atau memandang keuntungan pribadi. Dengan demikian, saksi tersebut akan dipandang sebagai orang yang benar. Kualitas yang kedua adalah tidak memiliki tipu daya atau berkata jujur. Dalam hal ini berarti memberikan kesaksian yang benar dan akurat, tanpa memalsukan atau menyembunyikan fakta. Jikalau kita melihat kedua hal ini, Yesus pun pernah mengajarkannya. Bahkan sangat sering disinggung dalam beberapa renungan sebelumnya, yaitu dalam Matius pasal 5 ayat 37, yaitu Yesus mengajarkan bahwa jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Yesus mengajarkan kita bahwa sebagai anak-anak dari Bapa, kita harus mengenal kebenaran dan memiliki integritas dalam menjalani hidup kita di hadapan-Nya. Dengan cara inilah kita dapat menjadi saksi yang berkenan di hadapan Allah dan sesama kita. Sebab hanya dengan cara ini kita dapat menunjukkan kasih kita kepada Allah dan sesama kita. Jikalau kita mengasihi Allah, kita tidak mungkin tidak akan mengasihi sesama kita. Jikalau kita mengasihi sesama kita tidak mungkin merancangkan hal-hal yang jahat kepada mereka, termasuk memberikan kesaksian palsu tentang mereka. Semua hal yang kita saksikan dalam hidup kita akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Pertanyaan untuk kita renungkan bersama, menurut Bapak, Ibu, saudara-saudari, apa saja konsekuensi dari memberikan kesaksian palsu atau tidak benar? Bagaimana kita dapat memastikan bahwa kita memberikan kesaksian yang benar dan jujur? Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, kami datang kembali ke hadirat-Mu membawa permohonan agar Engkau boleh terus mengerjakan pembaharuan dan pengudusan dalam hidup kami. Tolong kami agar kami berani untuk menyaksikan kebenaran, baik tentang kejadian-kejadian yang ada di sekitar kami, terutama menyaksikan dengan benar tentang kasih dan kesetiaan-Mu dalam hidup kami. Biarlah melalui kesaksian kami, iman saudara-saudari kami boleh semakin dikuatkan dan diteguhkan. Amin. Demikianlah renungan kita bersama pada hari ini.
Kiranya kita boleh terus bertumbuh setiap hari di dalam Tuhan.